Pemirsa, jelang Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Mataram merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan yaitu cabai rawit dan bawang merah. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Mataram merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan diantaranya bawang putih dari Rp22.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilo. Bawang merah dari Rp25.000 per kilo menjadi Rp35.000 per kilo. Cabai rawit dari Rp60.000 per kilo menjadi Rp90.000 per kilo. Cabai besar dari Rp21.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilo dan telur dari Rp50.000 per terai menjadi Rp55.000 per terai. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menjelaskan fenomena kenaikan harga sembako kerap terjadi saat memasuki bulan suci Ramadan. Saat ini pemerintah bersama Satgas terus melakukan pemantauan terkait harga sembako dan dalam waktu dekat ini pemerintah akan gelar operasi pasar murah untuk menstabilkan harga sembako. Ya, itu yang kita lakukan di operasi pasar ini. Kan memang kan ini selalu fenomenanya begitu ya. Ini kan persoalan yang selalu kita hadapi menjelang memasuki bulan Ramadan. Tapi kita akan tetap melakukan pemantauan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di pasar. Tetapi di sisi lain yang konkret juga yang kita lakukan adalah untuk melaksanakan operasi pasar. Menstabilkan harga sembako, Pemkot Mataram akan mengadakan operasi pasar murah serentak se-Kota Mataram. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, ekowisata Desa Keruju di Kabupaten Lombok Utara satu di antara destinasi wisata yang diminati wisatawan. Di objek wisata ini terdapat beberapa spot outbound yang cukup menguji adrenalin. Ekowisata desa dengan pemandangan alam yang masih asri yang terletak di Desa Menggala Pemenang Lombok Utara sangat cocok bagi Anda yang suka tantangan sambil berlibur. Di objek wisata ini juga dilengkapi berbagai arena permainan outbound yang menantang adrenalin, seperti berjalan di atas tali, jembatan kayu, hingga permainan lainnya. Dusun Keruju Desa Menggala Pemenang Lombok Utara merupakan sebuah desa yang disulap menjadi ekowisata, memanfaatkan potensi desa yang ada serta keindahan alam yang masih asri. Awalnya memang ini kan kita sedang mengembangkan desa ekowisata. Teman-teman muda di sini memang ingin mengembangkan desa wisata yang berbasis lingkungan dan berbasis pelestarian alam gitu. Makanya kita fokus untuk beberapa pengembangan termasuk melestarikan bambu dan nira. Itu ya. Seiring meningkatnya pengunjung yang datang berwisata di lokasi ini, akan disediakan permainan rakyat seperti enggrang, gangsing, dan suling. Desa yang dianugerahi dengan kekayaan alam berupa pohon bambu ini benar-benar dimanfaatkan oleh mereka dengan membuat arena sebagian besar berbahan baku dari bambu. Dari Lombok Utara, Hergiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Dondon terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah memiliki panorama alam serta terdapat kampung wisata yang menjadi andalan. Objek wisata pantai ini merupakan surga tersembunyi di selatan Pulau Lombok. Seolah tidak ada habisnya potensi wisata di sepanjang pantai selatan Lombok, kali ini kami akan mencoba mengupas keindahan Pantai Dondon di Lombok Tengah bagian selatan. Konsep kampung wisata pun sedang dipersiapkan untuk mengelola dengan maksimal serpihan surga ini sebagai salah satu pilot proyek Forum Blok Pujut, sebuah wadah dedikasi putra-putri terbaik sekecamatan Pujut, serta keterlibatan salah satu LSM Jerman Wijstep Foundation dalam memberikan pembinaan kepada pemuda setempat untuk mengembangkan destinasi ini. Pantai Dondon ini sendiri terletak di sebelah timur mega proyek ITDC Kek Mandalika, tepatnya di Dusun Batu Pedang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Perjalanan dari bandara hanya membutuhkan sekitar 30 menit berkendara. Adapun beberapa keunggulan yang ditawarkan pantai ini diantaranya pasir mericanya, ombaknya yang tenang namun tidak jauh juga dari Desert Point Gerupuk untuk surfing.
Pantainya yang jernih, tenang, dan landai membuat sangat menarik untuk spot snorkeling, renang dari anak-anak hingga segala usia. Beberapa spot juga sangat fotogenik untuk lokasi prewedding dan sekedar selfie ria. Di tepian pantai sebelah selatan terdapat hutan mangrove yang tentunya sangat instagenik bagi kalian penyuka fotografi. Dari lokasi ini tampak biasan cahaya merah menembus dedaunan hutan mangrove dengan gulungan ombak kecil menghantam bebatuan. Di bibir pantai juga terdapat lahan yang landai dan kebun kelapa sangat cocok untuk alternatif camping ground maupun lokasi outbound dan catering. Dari pegawai di sini kita mempunyai mini resto atau cafe. Kita juga menjual paket-paket surfing, kita juga ada papan untuk surfing sama tur untuk lokal. Pulau di sana itu namanya Batu Tiung. Kita bisa menjual seperti piknik, camping. Di pantai ini juga ada beberapa batu yang masih disakralkan oleh masyarakat setempat loh, seperti batu angkus yang seolah menangis setiap ombak balik ke tengah laut. Konon batu tersebut hingga kini masih menangisi kepergian sang putri melegenda, Putri Mandalika. Di tempat ini juga setiap tahunnya dijadikan salah satu pusat pesta rakyat Baunyale, hanya saja lebih bersifat lokal, tidak seperti yang dilakukan di kawasan Pantai Kuta. Selain itu, jangan terkejut oleh sebuah batu yang dijuluki The Dig Stone dan masih banyak pesona yang dibumbui cerita legenda yang tidak kalah menarik. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.